Bro Audi. Bro Audi baca dari Galatia pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Baik Om, siap Om. Galatia 6 ayat 12 sampai 15. Ya, Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Amin. amin. Nah, saudara sekalian, sebagaimana saya bicara pada pertemuan yang lalu, saya senang sekali itu saudara-saudara Paulus ya, yang dia mengatakan di Kisah Rasul, saya tidak tahu bagaimana pimpinan Tuhan, tapi yang saya tahu dari penjara ke penjara. Nah, itu berkat luar biasa. Dari penjara ke penjara, dan kita tahu dari 13 suratnya itu di Perjanjian Baru, kebanyakan itu dari penjara. Ya. Dan saya juga tidak tahu Tuhan bekerja begitu luar biasa. Ya. Surat-surat Paulus yang di penjara itu semuanya menarik seperti yang lalu kita baca dari Filipi ya. Hidupku bukan aku tapi adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu luar biasa. Nah, salah satu ayat yang kita tadi sudah baca, coba dibaca lagi pasal 6 ayat 14. 6 14. Audi baca lagi. Baik Om, 6 ayat 14. Ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, but God forbid that I should glory save in the cross of Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and unto the world. Nah, Om Bob itu sudah pesan batu nisan, ya. Dan batu nisan ini kutip ini, ya. Baik kalau Om Bob sudah meninggal, itu batu nisan ditaruh di sana, orang lewat bisa baca. Aku tidak mau bermegah dalam hal apapun juga selain daripada salib Yesus Kristus. Ya, supaya orang tahu ya. Hanya salib Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari hidup Paulus, maka kita akan menemukan paling sedikit 10 hal yang dia bisa banggakan. Ya, 10 hal yang dia bisa dia banggakan. Yang pertama, dia bisa bermegah dengan latar belakang keluarganya. Dia itu orang Yahudi asli, suku Benyamin, tidak ada darah campuran. Ya. Jadi kita seringkali bermegah dengan latar belakang keluarga kita. Bangsawan lah, darah biru, tapi kalau dipotong tangannya, yang keluar bukan darah biru, darah merah juga sama. Ya, itu darah biru, bangsawan, keluarga kita itu dia bisa membanggakan. Wah, kalau kita punya keluarga hanya petani biasa saja, mau bangga-bangga apa ya. Tapi kalau bangsawan lah, orang kaya lah, bangga. Paulus bisa bermegah karena latar belakang keluarganya. Tapi dia bilang, no, aku tidak mau bermegah dalam apapun juga, termasuk keluarga. Yang kedua, dia bisa bermegah di dalam latar belakang pendidikannya. Dia itu sekolah hukum Taurat. Kalau di antara orang Yahudi itu sekolah kedokteran, sekolah hukum apa tidak begitu dihargai. Tapi kalau kamu sekolah hukum Taurat itu luar biasa. Apalagi kalau dia itu waktu sekolah belajar di bawah guru besar Gamaliel. Ini Gamaliel loh. Lihat ini.
Gamaliel, ya, sekolah Gamaliel. Ini sekolah saya di Makassar, sekolah Gamaliel, ya. Karena hebatnya kita pakai nama Gamaliel juga. Gelarnya, waduh, dari sekolah yang paling terkenal, seperti kalau kita di Amerika itu, kalau tamatan MIT atau Harvard, luar biasa. Kalau di Indonesia, wah, UI lah, hebat dan sebagainya. Ada teman saya itu, dia sekolah di Singapura, dapat gelar BTH, Bachelor of Theology. Kemudian dia sekolah lagi di Malang, dapat gelar BBTH. Saya bilang, kamu sudah BTH di Singapura, apalagi BBTH? Dia bilang, iya, BBTH lain. BBTH itu artinya Bachelor of Biblical Theology. Jadi sebelumnya Bachelor of Theology, ini Biblical Theology. Kemudian dia ambil lagi program MMin. MMin adalah Master of Ministry. Waktu dia ambil gelar MMin, itu namanya hanya 8 huruf, 2 kali 8 huruf. Dia tambah gelarnya, panjang sekali. Kemudian ada yang bilang, Pak, kurang 1 M lagi, Pak. Dia tanya, M apa itu? MTQ katanya, yang belum diambil. Tahu nggak MTQ itu apa? Ya, itu MTQ, Master Membaca Al-Quran. Musabakoh tilawaktil Quran. Ya, itu. Paulus bisa bermegah dengan latar belakang pendidikannya, tapi dia tidak mau bermegah. Yang ketiga, dia bisa bermegah di dalam hal posisinya. Karena dia adalah salah seorang anggota Sanhedrin, 72 tua-tua orang Yahudi. Itu adalah DPR-nya Yahudi pada waktu itu. Ya, maka itu dia bisa dapat surat kuasa dari ketua DPR lagi, pergi nangkap-nangkapin orang Kristen yang mengatakan Yesus adalah Mesias. Ya, dia bisa bermegah di dalam posisinya sebagai anggota DPR seperti sekarang di Indonesia. Ya, wah, kalau jadi anggota DPR apa ini sudah menjelang pemilu lagi, waduh, luar biasa lah DPR. Ya, nah, tapi kita tahu saja, ya, sayang sekali Indonesia. Indonesia itu di bawah pimpinan Presiden Jokowi itu, wah, luar biasa. Mungkin sekarang sudah di dalam 10 besar, ya. Tetapi yang sangat-sangat menyedihkan, korupsinya paling hebat di zamannya Jokowi. Luar biasa, ya. Sampai Ibu Sri Mulyani pusing kepala sekarang dia itu. Banyak sekali pejabatnya yang ketangkap, ya, itu bicara dari menteri sampai anggota DPR sampai gubernur, bupati, RT nggak tahu ada yang korupsi tidak, tapi ini RT baru-baru di Lampung kan ditangkap, bubar orang beribadah, ya. Pokoknya ada jabatan di masyarakat itu, waduh, luar biasa bangganya gitu, ya. Nah, sudah 3, latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang jabatannya dia bisa bermegah. Tapi dia bilang, no, saya tidak mau bermegah selain daripada salib Yesus Kristus. Yang keempat, dia bisa bermegah di dalam pengalaman pertobatannya. Ya. Dia bertobat sampai buta 3 hari. Siapa di sini waktu bertobat ada buta 3 hari? Ada nggak di sini waktu bertobat buta 3 hari? Nggak ada toh, cuma Paulus saja. Tapi anehnya dia jarang bersaksi tentang bertobat 3 hari. Hanya waktu dia di pengadilan, baru dia bersaksi bagaimana dia bertobat. Ya, pengalamannya luar biasa. Kita banyak pendeta itu kemana-mana bersaksi tentang pertobatan kita. Dan sedikit sekali bicara tentang salib Yesus. Yang kelima, dia bisa bermegah di dalam hal pengalaman pelayanannya. Dia adalah misioner yang pertama yang merintis begitu banyak gereja yang terkenal sampai sekarang, ya. Itu seperti di Efesus, di Filipi, apa semua dia tuh
adalah perintis-perintis, tapi dia tidak bermegah di dalam pelayanannya. Sudah berapa? Sudah 5 ya? Sudah 6. Berikut dia 5, bisa Om, 5. bermegah. Nah, 5 ya. Yang keenam, dia bisa bermegah di dalam karunia-Nya melakukan mujizat. Orang buta dicelikan, termasuk orang mati dia bisa bangkitkan, luar biasa ya. Kita ini waduh mujizat, minta-minta sama Tuhan terus nggak ada mujizat terjadi. Tapi Paulus luar biasa ya. Kemana-mana dia melakukan mujizat luar biasa ya. Tapi dia juga tidak mau bermegah untuk karunia mujizatnya. Yang berikut, yang ketujuh ya. Nah, yang ketujuh, dia bisa bermegah di dalam penderitaannya untuk Kristus. Tidak ada hamba Tuhan dalam sejarah seperti penderitaannya dia. Nah, syukur mungkin bisa ingat apa saja penderitaannya Paulus. Ayo, Pak Pendeta yang mesti mau tahu. Apa saja penderitaannya Paulus? Ya. Penderitaannya Paulus, Pak ya? Ya, apa saja? Nah, Yaitu di penjara. apalagi? Dia disiksa. Nah, apalagi? Terus dia dianiaya, dikejar-kejar. Nah, apalagi? Dia mengalami kelaparan juga. Nah, Terus karam kapal. apalagi? Itu banyak sekali. Ayo coba dibaca 2 Korintus pasal 11 dari ayat 23. Ayo dibaca. 2 Korintus Pasal 11 ayat 23. Ini pendeta harus hafal semua ini. Ayo baca. 2 Korintus 11:23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan demikian aku terluput dari tangannya. Ya, sudah cukup sampai sana. Nah, syukur yang Madagaskar sudah alami berapa banyak penderitaan dibanding dengan Paulus. Nggak ada apa-apanya toh. Belum, Bapak. Belum ada bandingnya. Nah, dari semua penderitaan Paulus tuh mana yang paling tidak enak? Ayo pendeta jawab. Dari semua penderitaannya mana yang paling tidak enak? Nah,
syukur belum alami, Paulus alami, yaitu dari saudara-saudara palsu. Nah, itu dia, ya, saudara-saudara palsu. Nah, dia bisa bermegah untuk penderitaannya, tapi dia tidak mau bermegah untuk penderitaannya. Ya, penjara berapa kali? Sudah berapa itu? Sudah 7 kan? 7 ya? Atau 8? Nah, 7, Pak. 7. Yang ke-8, Paulus bisa bermegah dengan surat-surat yang dia tulis. Ya, dia tulis paling sedikit 13 surat, dan itu awet sampai puluhan, bukan puluhan, sampai ribuan tahun, ya, awet, ya. Kalau jadi pendeta itu tulis satu buku saja sudah rasa hebat. Nah, apalagi kalau sampai 13, waduh, luar biasa. Tapi tidak ada yang bertahan ribuan tahun. Dia meninggal, ya orang sudah lupa juga, bukunya sudah tidak dibaca lagi. Yang hebat-hebat mungkin ada, John Calvin, oke lah itu. Tapi tulisan Martin Luther mana, sudah tidak ada sekarang, ya. Siapa pendeta-pendeta hebat di Indonesia? Ya sudah, kalau dia sudah meninggal, bukunya sudah dilupa. Tapi Paulus luar biasa, ya. Bukan itu saja, yang ke-9, dia mempunyai pikiran teologi yang luar biasa. Itu Johannes Calvin lah, Martin Luther lah, semuanya kutip-kutip dari Paulus. Coba kalau Paulus tidak ada surat-suratnya, mana kita kenal John Calvin sekarang? Nggak ada semuanya. Semuanya kutip-kutip dari itu pikiran teologi yang luar biasa. Wah, sekarang ini di Indonesia banyak sekali pendeta-pendeta debat-debatan toh. Ada pengikut ini, pengikut itu dan sebagainya. Ramai sekali, tapi lupa menginjil. Ya, itu sudah 9. Yang ke-10 penting sekali. Dia adalah mentor yang luar biasa. Dia mementori penginjil-penginjil muda yang berhasil. Kita kenal ada Timotius, ada Titus, ada Filemon dan sebagainya. Luar biasa. Jadi ingat, jadi pendeta itu harus menjadi mentor yang baik. Supaya kalau kita meninggal, ya, visi misi kita itu masih ada yang meneruskan. Jangan kita meninggal, visi misi meninggal juga, tidak ada. Ya. Jadi at least kita tahu Paulus itu punya 10 kemegahan yang seringkali kita hamba-hamba Tuhan juga mau megah-megahan gitu ya. Tapi dia mengatakan no, aku tidak mau bermegah dalam hal apapun juga selain daripada salib Yesus Kristus. Tema kita pada malam hari ini, apakah kebanggaanmu? Kita mau bangga apa saudara sekalian? Ya, oh, pelayanan di Amerika. Di Amerika banyak sekali yang melayani, mau apa? Ya. Nah, dia mengatakan, aku tidak mau bermegah dalam hal apapun juga selain daripada salib Yesus Kristus. Ini luar biasa. Ya. Kita terutama hamba-hamba Tuhan yang melayani. Kemegahan kita hanyalah salib Yesus Kristus. Nah, mengapa? Coba kita lihat satu ayat dari 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15. Audi baca, Audi. 1 Korintus 15. Silakan Audi baca. 1 Korintus 15. Audi tolong baca. Ayat berapa, Om? 1 Korintus 1:15. 1 Korintus 1 ayat 15. Timotius, sorry. Timotius. 1 Timotius 1 ayat 15. Ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa.
Amin. Audi berani bicara begitu nggak? Halo, berani bicara gitu nggak? Setelah tahu firman Paulus, ya merasa berdosa, Om. iya, tapi dia mengatakan, Paulus mengatakan apa? Dari semua Akulah yang orang, akulah yang paling berdosa. berdosa. Jadi itu dari semua orang, termasuk Adam, dia yang paling berdosa. Itulah sebabnya dia bisa mengatakan, ya, dia orang yang paling berdosa, tapi dia adalah orang yang paling diberkati, bermegah dengan salib Yesus Kristus. Nah, kita bisa membayangkannya begini. Kita membayangkan Yesus itu datang ke dalam dunia bukan untuk orang lain, untuk Audi saja. Audi hebatnya. Nah, misalkan habis persekutuan ini, ya, lalu sekarang Om tinggal di hotel, ya, lalu setelah pertemuan ini, lalu di depan hotel ada satu mobil limosin. Tahu nggak mobil limosin? Nggak tahu loh. Itu mobil yang paling mahal itu, ya. Tunggu di bawah. Mobil untuk Lalu- orang-orang VIP. Itu dia orang Belanda yang tahu nih. Lalu turun sopirnya. Orang Pakai Jawa dasi, pakai topi. tinggi. Bukan. Sopirnya orang Jawa, kurus-kurus tinggi, kepala botak-botak dikit, selalu pakai kemeja putih, suka senyum-senyum. Tanya kepada resepsionis hotel. Dia bilang begini, saya dengar ada pendeta Bob dari Los Angeles datang nginap di sini. Saya datang mau jemput dia, ajak pergi makan. Apa yang terkenal di Jakarta? Di Makassar. Mau ajak dia makan coto Makassar. Resepsionis tanya, Bapak ini siapa? Dia ketawa, hehehe. Tidak kenal saya. Lihat baik-baik saya dong. Saya tiap hari ada di televisi. Ini orang nggak tahu. Ini orang Jawa, tinggi-tinggi, kurus-kurus, botak-botak, suka ketawa. Jadi sopir, datang jemput pendeta Bob. Siapa orang ini kira-kira? Ada yang tahu? Kate Jokowi. Andy. Jokowi. Hah? Jokowi. Jokowi, ya luar biasa. Jokowi jadi sopir limosin, datang jemput pendeta Bob yang dari Amerika. Siapa yang hebat, Jokowi atau pendeta Bob? Ayo jawab. Jokowi. Mana Bob Jokowi? Karena sebagai presiden mau Mana jadi dong? sopir. Iya, no. Dia sopir mau jemput siapa? Mungkin salah hotel. Koko. Bukan salah hotel. Saya sudah jelaskan salah hotel apa. Siapa yang hebat? Bob Jokiman. Bob Jokiman dijemput oleh Presiden Indonesia. Luar biasa. Nah, Pak Freddy Anda dan disogok saya- berapa Pak Freddy? tidaklah dia mana mau disogok. Nah, begitu hebatnya kita itu, yang mati di kayu salib siapa? Yesus Kristus Putra Allah. Jadi saudara sekalian, bukan hanya pendeta, orang Kristen biasa, engkau harus bermegah hanya karena Yesus Kristus. Hanya Yesus, bukan karena pakai tadi apa namanya, pakai tadi itu mas apa, naik mobil mahal lah, harus jadi Rolex lah. Saya tadi baru dengar cerita seorang ibu, dia bilang, tahu nggak, istrinya ini, waduh, dia pakai tuh seluruh tubuhnya, dari topinya, bajunya, sampai dengan tas yang dia bawa, harga kira-kira ada 1 M. Bayangin aja saudara sekalian, 1 M pakaiannya. Buat apa? Kita ini luar biasa, karena kita ditebus oleh Putra Allah Yesus Kristus. Kita harus bermegah, ya.
Bukan karena pengalaman pelayanan kita hebat, gelar kita apa. Forget about that. Ya. Nah, ayat inilah yang Om Bob taruh nanti di batu nisannya. I should not boast of anything else except the cross of Jesus Christ. Itu yang menjadi satu kebanggaan. Ya, kemana-mana Om Bob kesaksiannya hanya itu saja. Ya, jadi itu yang sangat penting sekali. Apa yang menjadi kebanggaanmu? Kebanggaanmu adalah ditebus oleh Yesus Kristus. Engkau begitu berharga. Tapi dia tidak berhenti sampai di sini saja. Paulus lalu coba dibaca lagi Galatia 6 ayat yang ke-15. Bilang apa di sana? Galatia 6:15. Syukur, bacakan Syukur. Galatia 6 ayat sekian firman Tuhan. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Amin. Nah, surat ini ditulis karena adanya guru-guru orang Yahudi itu pergi keliling-keliling juga masuk ke dalam jemaat yang didirikan oleh Paulus, mengajarkan begini, kamu itu tidak lengkap jadi Kristen kalau kamu belum disunat. Jadi harus disunat. Ya. Maka banyak orang yang terbawa oleh ajaran tersebut. Nah, saya tidak mau tanya di sini ada berapa yang sudah disunat atau tidak. Itu tidak perlu. Ya. Yang penting adalah, dikatakan apa? Yang penting adalah, apa tadi? Yang penting apa? Bukan sunat tidak bersunat. Jadi ciptaan baru. Ciptaan baru. Siapa ingat di mana ayat yang mengatakan ciptaan baru? Ayo baca. 2 Korintus 5:17. Ayo tolong dibaca yang lengkap. Wah, di mana ini? Waduh, di mana? Tadi sudah sebut. Di mana Enggak, sekarang? ini. Wah, di mana? 2 Korintus 5:17, cuman cari ayatnya ini Jadi di HP mesti di-roll lagi, ulang Gitu, ke nggak depan. apa-apa deh. Ini sudah muncul ini. Sudah muncul. Ya, dibaca. Ini lagi layarnya lompat begini. Kacamatanya. Apa boleh dibantu, Koko? Boleh dibantu Ya, saya? baca aja. Gata bantu. Oke, 2 Korintus 5 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Amin. Pertanyaan yang kedua berikutnya. Apakah Agatha sudah jadi ciptaan baru? Menurut saya sudah, Om Koko. Oh gitu ya, sudah ya. Tapi menurut Alkitab sudah belum. Nah, ini menurut saya. Menurut Alkitab sudah belum? Sudah, karena yang Sudah. lama sudah berlalu. Iya. Jadi Agatha yang lama sudah berlalu, Koko. Yang lama berlalu. Begitu saja. Oh enggak, oh no, Apa? penuh dengan perjuangan. Perjuangannya Agatha. Ini firman Tuhan mengatakan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apa itu yang baru? Nah ini belajar lagi. Kita tadi sudah belajar kebanggaan Paulus. Sekarang kita belajar lagi apa itu ciptaan baru. Tuhan beruntung. Nah kita lihat yang pertama. Baca ayat 11. 2 Korintus 5:11. 2 Korintus 5:11. Dibaca. Siapa saja yang duluan dapat silakan baca. 2 Korintus 5 ayat 11. Iya. Kami tahu apa artinya
takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Oke, itu yang pertama. Ciri pertama orang yang ciptaan baru, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ya, nah ini siapa yang tahu kita orang yang takut akan Tuhan? Nggak ada yang tahu. Cuma kita yang tahu. Kita orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena hati kami nyata kepada manusia dan kepada Tuhan. Ya, itu takut akan Tuhan. Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah, saudara sekalian, baru-baru terjadi di Indonesia peristiwa yang menyedihkan. Siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan? Nah, siapa yang melakukan? Sambo. Orang yang anak Tuhan, tapi tidak takut akan Tuhan. Di dunia ini ada sekitar 4 miliar lebih yang mengaku anak Tuhan. Tapi berapa yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Ya. Kira-kira jawab, dari 4 miliar lebih yang mengaku anak-anak Tuhan, mana yang lebih banyak takut akan Tuhan atau tidak takut akan Tuhan? Halo, jawab. Tidak takut. Itulah, jadi berarti belum jadi ciptaan baru. Ya, tidak takut akan Tuhan. Ya, Paulus mengatakan kami tahu, kami we the believer tahu apa yang takut akan Tuhan. Harus selalu ingat, mata Tuhan melihat ke seluruh dunia satu persatu, dan firman Tuhan mengatakan kegelapan pun tidak bisa menghalangi Tuhan melihat. Nah, saudara sekalian, jujur-jujur saja semua mengakulah. Tiap minggu di gereja mengaku dosa ya, ada acara pengakuan dosa ya. Nah, itu. Kenapa ada? Karena kita itu tidak takut akan Tuhan. Ingat ayat populer dari Om Bob? Di mana itu Audi? Ayo ingat nggak? Ayat populernya Om Bob apa? Yang disebut hukum ke-11. Audi. Remote, Audi. Yakobus 4 ayat 17 ya Om. Iya. Ayo Audi lagi baca. sholat. Oh, Audi lagi sholat. Oh. Iya, sorry. Yakobus 4 ayat 17. Nah, Ngana doe Audi bikin malu do. Ayo Odi, dibaca kan? Koko nunggu nih. Yakobus 4 ayat 17. sorry. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. nah, ini hafal ini ya. Karena ini tiap-tiap hari kita hadapi ya. Disuruh berbuat baik kita tidak melakukan, ya berdosa. Makanya itu tiap-tiap minggu minta ampun. Ada banyak hal ya. Sama istri ngomong yang mana baik, bentak-bentak atau lemah lembut. Nah, sendiri tahu. Istri kalau masak untuk suami yang mana baik, nyanyi-nyanyi atau ngomel-ngomel. Nah, itu semua. Ya, tiap hari kita melakukan itu. Jadi ciri pertama orang yang lahir baru adalah takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan dan kita takut. Dan jika kita sudah jatuh dalam dosa, kita minta ampun. Kita minta ampun kepada Tuhan. Itu yang pertama. Coba sekarang baca ayat yang ke-12. Ciri orang yang lahir baru, ciptaan baru dalam Yesus Kristus. 2 Korintus 5:12 dibacakan. Dua Korintus 5 ayat 12. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu,
Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Iya. Ciri ciptaan baru yang pertama, pengetahuan baru, takut akan Tuhan. Yang kedua, kemegahan baru, yaitu bermegah bukan untuk hal-hal lahiriah, tapi untuk hal-hal batinnya. Nah, ini penting sekali. Ya. Dan ini orang tidak tahu. Ya. Kita takut akan Tuhan, orang tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ini juga sama. Ya. Kita bermegah bukan karena hal-hal lahiriah, tapi hal-hal batinnya. Nah, saudara sekalian, tadi kita lihat itu foto anak muda yang pakai emas berapa kilo itu. Itu kemegahannya lahiriah. Ya. Atau orang yang suka operasi plastik. Ya. Katanya itu di Jepang, kalau di Korea, anak perempuan itu kalau umur 17 tahun ditanya papanya, "Nak, kamu mau hadiah apa?" Permintaannya cuma satu, operasi plastik. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat anak-anak perempuan Korea itu mukanya mirip-mirip sama semuanya. Karena dokter operasi plastiknya juga sama semuanya. Ya, baru-baru saya ini terbang dari Singapura. Dia satu rombongan orang Korea mirip-mirip semua mukanya. Ya. Jadi orang yang menjadi ciptaan yang baru bermegah bukan hal-hal lahiriah, tapi hal-hal batinnya. Nah, saya mau tanya sekarang, coba dijawab. Hal-hal batinnya itu yang paling penting, nomor satu yang paling penting apa? Nomor satu. Batin kita itu perlu Damai. ada apa nomor satu? Ya, Pak Freddy, apa gimana? Damai. Perlu ada. Hah? Perlu ada Damai. apa? Damai. Oke. Ya. Kasih apalagi. Nah, itu mesti mau ada. Ya. Orang Kristen harap tiap-tiap hari periksa kasih. Tahun 2023 adalah tahun yang menakutkan, apalagi menghadapi pemilihan 2024. Wah, menakutkan. Tapi Pak Farid mengatakan harus ada damai. Ya, itu salah satu. Nah, kita ada damai, orang kan tidak tahu. Ya. Kemudian ada kasih. Kita melihat sekeliling kita banyak orang yang susah. Kita bagaimana ada kasih. Orang yang menjadi ciptaan yang baru tidak kelihatan. Tapi dia mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, hati yang bermegah untuk hal-hal batinnya. Ada damai, ada sukacita, ada kasih. Itu orang lain tidak tahu, hanya kita yang tahu. Ya. Apakah kebanggaanmu? Bukan hal-hal lahiriah, tapi hal-hal batinnya. Yang dimulai dengan apa? Aku orang yang paling berdosa, tapi Kristus mati untuk aku. Aku begitu berharga, lebih daripada emas. Ya. Yang ketiga, kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat 13. Iya. 2 Korintus 5:13. Dibaca. Silakan. 2 Korintus 5 ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Iya. 14 disambung 14. 14. Sebab kasih Kristus, Pak Ben tolong di-mute mic-nya Pak Ben, thank you. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti
bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Amin. Koko, kenapa di-mute mic-nya? Koko kok di-mute? Koko, unmute. Lagi terima telepon. Oh. Belum. Wah, videonya mati. Oh. Enggak. Sudah. Anu suaranya aja, Om. Unmute suaranya. Rupanya Pak Jokowi sudah nunggu di bawah nih, Pak Freddy. Bukan, ada yang antar babi hong, makanya Om nyaut ketutup tadi. Taruh di depan Oh. aja gitu. Iya, di resepsi. Belum. Mic-nya Om, belum Om. Mic-nya belum. Seperti Atau yang lagi lalu telepon. Om. Lagi telepon. Enggak seperti yang lalu nih. Enggak bisa. Loh, maksudnya? Cuma satu kali bisa Yang lalu di-unmute, juga setelah itu nggak bisa? ada gangguan di laptopnya. Gangguan di laptop. Oh. Waduh, bisa kita urunan. Sukinya ketawa. Ayo Suki, nyumbang untuk Papa. Ndururu. Enggak, Koko, suaranya enggak keluar. Om Bob suaranya nggak ada, Om Siapa Bob. ya? Tolong Yang di buat call. ini? Soki, tolong di call. Bilang belum keluar Enggak. suaranya. Tahu. Om Bob tahu kapan juga begitu. Om Bob punya laptop itu. Gejala-gejala nih, Audi. Iya, kayak laptop saya juga itu. Waduh, satu belum kok udah dua. Iya, itu kamera kalau pakai laptop itu kamera tutup otomatis itu. Kurang tahu Oh, kenapa oke. ya. Di lem biru aja, Soki. Om Di Bob lem keluar biru. lagi. Om Bob keluar terus masuk lagi aja Om. Om kalau dengar keluar terus masuk lagi aja lebih gampang. Itu pengaruh Bu Agatha kalau laptop Amerika dipakai Indonesia begitu. Oh, waduh. Hendrik. Sudah Oke. ini dia. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi yang berikut ini adalah yang ketiga. Orang yang menjadi ciptaan baru, dia harus dapat menguasai diri. Nah, ini yang paling susah. Yang paling susah. Apa sebabnya? Karena ini merupakan salah satu buah Roh Kudus. Coba dibaca sekarang Galatia pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan 23. Ayo, siapa yang bisa baca? Ibu Agatha suaranya enak, Pak. Om. Ibu Agatha suaranya enak. Ibu Agatha. Buah roh ialah kasih, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan. Apa lagi ya? Saya lupa. Kebaikan apa? Kemurahan, kebaikan, dan terakhirnya penguasaan diri. Ayat 22. Dibantu ya, Hendrik. Iya. Ya, siap. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Amin. Nah, ini perhatikan ini. Ayat ini sangat bagus sekali. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-14 dikatakan, ya,
sebab kasih Kristus yang menguasai kami, artinya penguasaan diri, ya. Pentingnya sebab juga kami tidak menguasai diri, hal itu adalah pelayanan, tapi kalau kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu, kepentingan sesama anggota jemaat. Nah, perhatikan baik-baik para pendeta khususnya. Dikatakan dalam Galatia 5:22, tetapi baro adalah kasih, ya. Baro adalah kasih. Pertanyaan, kalau kasih tanpa penguasaan diri ada gunanya enggak? Mana Tidak. mungkin, Om? Mana mungkin bisa? Mana mungkin, ya. Kalau yang kedua, kasih. Setelah kasih ada sukacita. Ada sukacita, tidak ada penguasaan diri, ada gunanya enggak? Nggak bisa juga. Enggak bisa juga. Semua kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan tanpa penguasaan diri, semuanya tidak ada gunanya. Nah, Tidak itu ada sangat gunanya. menarik. Maka itu dikatakan paling penting penguasaan diri. Penguasaan diri baru buah-buah yang lain itu menunjukkan faedahnya. Ya. Paulus berkata, aku tidak mau berbagai dalam hal apapun juga, selain daripada salib Yesus Kristus. Karena yang penting bukan bersunat atau tidak, tapi adalah ciptaan baru. Dan ini salah satu ciri daripada ciptaan baru adalah penguasaan diri. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-15. 2 Korintus 5:15. Dibaca ciri yang berikutnya. Ibu Agatha. Ya. 2 Korintus 5 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Wow. Nah, ini Amazing. tujuan hidup baru. Tujuan hidup baru bukan lagi memikirkan diri sendiri, tapi untuk Dia. Nah, kita ini lahir di dalam dunia sejak dalam kandungan ibu itu sudah egois. Mengapa katakan demikian? Contohnya itu si kembar Yakub dengan kakaknya. Mau keluar tarikan duluan, ya. Itu. Yakub dari dalam kandungan itu sudah tidak mau jadi adik, yang menjadi kakak. Tetapi ketika dilahirkan dia tetap adik. Itulah sebabnya setelah dia besar, dia juga berusaha bagaimana untuk menipu papanya, menipu kakaknya, untuk mengambil hak kesulungannya. Nah, kita semua begitu, ya. Semua kita begitu, dilahirkan semua egois, ya. Tapi orang yang hidup dalam Kristus menjadi ciptaan baru, tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia. Jadi apa saja yang kita lakukan, whatever we do it for our God. Ya, ingat baik-baik ini. Apapun yang kita lakukan, ya, kita naik kereta api, lalu kita sudah duduk enak-enak, ada orang lain, orang tua atau omo opa naik, gimana kita mau berdiri kasih dia duduk atau kita tetap duduk? Kan gua sudah duluan duduk, ya. Hidup tidak lagi untuk diri, termasuk uang yang kita cari, ya. Uang yang kita cari tidak dilarang untuk kita pakai sendiri, tetapi kalau ada orang lain yang kita kenal, mereka butuh, ya, mereka susah, kita harus rela untuk menolong, sekalipun kita dalam kekurangan, atau kita sendiri pergi ngutang dulu untuk bantu orang tersebut. Ya. Orang yang menjadi ciptaan baru tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi adalah untuk Tuhan. Coba kita baca Galatia 6, 9, dan 10. Coba dibaca Galatia 6, 9, dan 10. Galatia 6, 9, dan 10. Ya, Galatia 6, 9, dan 10.
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Nah, itulah panggilan orang Kristen. Ya. Hidup tidak untuk diri sendiri. Sedih, benar-benar sedih. Di dalam gereja begitu banyak orang. Begitu banyak orang yang melihat saudaranya seiman, sesama anggota gereja, tidak bisa bayar rumah, tidak bisa apa, tidak tergerak hati untuk menolong. Sedih sekali. Ya. Sedih sekali. Ya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Kita rela ya, hidup tidak untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Melalui perbuatan baik kita, maka Tuhan dimuliakan. Paulus berkata, aku tidak mau bermegah dalam hal apapun juga, tapi dalam Yesus Kristus. Apa yang kita lakukan adalah supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Oke, berikut. Ayat 16. Ini penting. Apa? 2 Bacakan. Korintus? 2 Ya, Korintus 5. masih tetap. Ayat 16. Oh, dan semua orang yang memberi dirinya No, dipimpin. 16. 16. 2 Korintus 5, Om. Ayat 16. 16. Oke. 2 Korintus 5 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Menilai Tuhan Yesus. Ya. Amin. Ya, jadi ingat. Orang yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus tidak lagi menilai manusia menurut ukuran manusia. Paulus berkata, kalau dulu aku ini muridnya Gamaliel, ahli Taurat, tinggal di Yerusalem, menghina itu Yesus tukang kayu dari Nazaret. Ya, kita manusia seringkali begitu tuh, banding-bandingkan kita punya diri, lalu kita menghina. Berkembang lagi dengan lihat warna kulit, siapa? Gua ini orang Hokkien, kamu orang apa? Kamu orang Kek. Kalau di Tiongkok itu orang Kek tidak ada kampungnya katanya. Nah, kalau Hokkien, ya betul, ya tuh ke tamu itu, ya. Nah itu di Tiongkok saja begitu, ya. Nanti di Jawa lain lagi, gua mah bangsawan, kamu apa? Bangsa apa gitu, ya. Bangsawan sama bangsawin. Nah, terus sekalian terjadi semua di seluruh dunia, terjadi peperangan, pemusnahan dan sebagainya. But in Jesus Christ, aku tidak lagi menilai manusia menurut ukuran manusia, tapi aku menilai manusia menurut ukuran Yesus Kristus. Di hadapan Allah, Yesus Kristus, satu jiwa itu berharga. Maka Om Bob seringkali mengatakan, hai teman-teman pendeta yang hebat, jikalau engkau belum melakukan pelayanan Yesus Kristus, berjalan kaki di bawah terik matahari, menunggu seorang wanita berdosa, kamu nggak ada apa-apanya. Ya. You khotbah puluhan ribu orang dengar bocai semuanya. Yesus jalan kaki di bawah terik matahari, nunggu, bukan ditunggu, dia yang nunggu seorang wanita berdosa datang. Itulah pelayanan. Kita tidak boleh bermegah, ya. Terus ini seringkali menjadi godaan bagi kita yang melayani Tuhan. Wah, aku hebat begini begitu. No, ya. Om Bob alami, ya. Desember yang lalu, Om Bob terbang ke Madagaskar, mentadbiskan pendeta suku.
naik pesawat itu dari LA ke Paris dulu 13 jam. Dari Paris tunggu 4 jam, terbang lagi ke Madagaskar 13 jam. Sampai di Madagaskar, waduh, sengsaranya di sana. Itu jalan ramai sekali dan sebagainya. Lalu 1 minggu sana, pulang lagi, naik pesawat 13 jam lagi ke Paris. Tunggu lagi daripada ke LA 13 jam. Wah. Nah, orang merasa hebat apa? No, nggak ada semua itu. Kita naik pesawat, Yesus jalan kaki di bawah terik matahari, nunggu loh. Itulah Yesus. Ya. Satu orang, dan orang yang dia tunggu ini bukan orang Yahudi, orang Samaria, musuhnya orang Yahudi. Bukan lagi perempuan baik-baik, sudah kawin cerai 5 kali. Nah, bayangkan Yesus, tapi hati Yesus luar biasa. Om Bob belajar sangat banyak dari Tuhan Yesus dalam pelayanan ini. Satu jiwa loh, bukan banyak jiwa. Tidak lagi menilai manusia menurut ukuran manusia. Bukan. Karena manusia semuanya itu adalah dicipta menurut peta dan gambar Allah. Entah dia orang Afrika, lah orang Malagasy, lah orang Papua, lah orang apa, semua itu dicipta menurut peta dan gambar Allah. Berharga di mata Tuhan. Nah, ini harus dimiliki oleh semua orang Kristen. Khususnya orang-orang yang melayani Tuhan, mengatakan dirinya pendeta, penginjil, misioneri apa. Itu hal penting sekali. Maka kita tidak merasa heran. Pengikut Yesus 12 orang. Sekarang di dunia sudah lebih 4,5 miliar. Mengapa? Karena orang-orang Kristen ini tidak lagi menilai manusia menurut ukuran manusia. Pergi ke seluruh dunia mencari jiwa. Luar biasa. Nah, saya baru dapat berita dari seorang teman. Dia bilang, Om Bob di mana? Saya bilang di Indonesia. Oh, nanti kalau pulang coba pergi di satu tempat dekat rumah saya di Lamira, ada ketemu seorang pendeta Korea, sudah umur 80 juga, dia dulu misioneri di Indonesia sebagainya. Itu luar biasa ya. Jadi tidak lagi menilai manusia menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran Kristus. Tiap pribadi, setiap orang itu, siapapun juga dia berharga di mata Tuhan ya. Oke, sekarang yang terakhir. Ayat 20 dan 21. 2 Korintus 5, 20, 21. Ibu Agatha 20 sampai Ya, 29. 2 Korintus 5 ayat 20, 21. Ayat 20 beginilah firman Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Amin. Amin. Nah, ini adalah jabatan baru. Ya. Kalau yang tadi adalah nilai baru, ini jabatan baru. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Always remember this. We are the ambassador of Christ. Jadi jangan selalu mengatakan, oh aku domba Allah. Memang domba Allah, tapi jangan lupa ini jabatan. Jadi Anda itu pergi ke pasar, ke toko, ke mall, ke sekolah, ke kantor, kemana itu, remember, jalan dengan gagah. Aku ini adalah utusan Kristus. We are the ambassador of Christ. Jangan lupa ini. Ya. Paulus berkata, bersunat tidak ada gunanya. Yang paling penting menjadi ciptaan baru. Ini salah satu. Ya. Barang siapa di dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu mempunyai jabatan yang baru. Jangan lagi mengatakan, aku hanya anak-anak Allah. No.
You are not only the children of God, but you only the ambassador of God. Ya, biar kamu tidak sekolah teologi, kamu tetap adalah utusan Kristus. Nah, saya senang Pak Herman ini di Makassar suka mengajar. Itu luar biasa. Ada gelar teologi tidak Pak Herman? Halo? Pak Herman? Masih bangun kan? Masih urus partai, Om. Masih urus partai. Oke. Nah, ingat Pak Herman, saya minta urus atur. Saya ada waktu untuk full gospel ya. Tinggal berapa hari ini loh. Sampai sekarang belum ada berita Pak Herman. Tadi saya Ya. dari Goa melayani full gospel di Goa, Om Bob. Om Bob sekarang di Makassar? Iya nih, di Makassar nih. Sudah 2 kali makan coto saya. Ya. Gimana toh kita tidak urus Iya. Jadi dulu. saya tinggal 4 hari. Karena Senin saya sudah pulang Surabaya lagi. Oh. Ya. Ini Ya. sudah pulang. Jadi full gospel, ini minggu atur. Ya. Itu ya. Sama Surabaya juga tolong diaturkan. Nah, itu saya bilang Pak Herman Surabaya sekarang bisa sudah- minta tolong Pak Mauricio, Om. Oh iya, nanti menami. Mak Hong juga Surabaya, Mak Hong. Tolong bantu Iya. Koko Bob. Tapi Mahom Untuk- bukan full gospel toh. Iya, ya cari full gospel ya. Oke. Oh, full Nah, jadi gospel. lihat Oke. itu. Welly full gospel, Welly. Om Bob, Iya. besok saya cembeng Ah. dulu Om Bob. Saya tanggal Cembeng. 24 Cimbeng. Iya. Oh, Oke, 24 lihat tadi. begitu. Ya. Ya, jadi apa namanya? Habis Nah, saya mau bilang ciptaan baru itu menjadi utusan Kristus. Contohnya Pak Herman ini sudah jadi speaker di full gospel. Sudah jadi speaker di FWF. Ya, itu luar Saya biasa. banyak belajar dari FWF, Om Bob. 2 Ya, tahun maka bergaul itu. di FWF. Luar Maka biasa. itu luar biasa. Maka itu ya, jadi jangan lupa kita itu menjadi utusan Kristus. Dimanapun Tuhan suruh kita memberitakan Injil Yesus Kristus. Ini sangat-sangat penting sekali. Jadi malam hari ini kita belajar ada 2 hal yang penting sekali. Apakah kemegahanmu? Apakah kebanggaanmu? Kebanggaanku bukan hal-hal lahiriah, tapi adalah hal-hal batiniah. Ya, adalah hal-hal batiniah. Ya, ini sudah dicatat oleh Ibu Ayu. Ya, ada 7 takut akan Tuhan, bermegah akan hal-hal lahiriah. Yang ke-12 itu kemegahan takut akan Tuhan. Yang ke-12 batiniah. Yang ke-13 penguasaan diri. penguasaan diri. 14 hidup untuk Tuhan. Ya. 15, 16, 17. Ya, kita ada luar biasa ya. Jadi saudara sekalian, kalau kita rajin belajar firman Tuhan, itu ada sangat banyak berkat-berkat rohani, dan itu memberikan kita motivasi di dalam hidup ini. Ya. Amin. Om Bob itu sudah 50 tahun melayani Tuhan. Dan tidak pernah menyesal, tidak pernah bosan. Ya. Biasanya Om Bob itu, ya, biasanya Om Bob diminta bicara di sini bangun jam 5 pagi. Tapi sekarang jam 9 malam baru bicara. Tadi minum kopi sampai 3 kali supaya tidak ngantuk. Ya. Jadi, ya, tanya Ibu Ayu, tiap kali minta Om Bob pernah tolak enggak? Dan selalu permintaannya, Om Bob bisa enggak? Karena yang diminta bicara berhalangan. Iya, bisa, siap saja. Itu. Karena apa? Karena aku berharga di mata Tuhan. Amin. Putra Allah mati untuk aku. Nah, saudara sekalian, kalau kita ada penghayatan ini, ya, kita tuh hidup selalu ada semangat hidup. Ya, saya kemarin khotbah di satu gereja, saya tanya
mereka. Saudara, kenapa saudara tidak mati dalam kandungan ibu? Diam semuanya. Kenapa Anda tidak mati waktu umur 2 tahun? Kenapa? Karena Tuhan mau pakai saudara jadi utusan-utusan Kristus. Jadi jangan itu tiap minggu masuk gereja dan duduk dengar khotbah, pulang minggu depan datang lagi duduk lain yang pulang. No, orang Kristen itu yang sejati bukan di dalam gereja, tapi di luar gereja. Ada amin Pak Freddy? Amin. Bukan di dalam gereja. Itu bukan di dalam gereja datang duduk haleluya haleluya kasih persembahan pulang, no. Tapi di luar gereja apa yang kita lakukan. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi biar Tuhan tolong kita semuanya, fellowship ini, Filmon Wongso, fellowship diberkati. Tapi saya cari-cari tidak pernah muncul ini. Soalnya mana soalnya tidak pernah muncul lagi. Nanti besok saya mau kunjungi soalnya, ya. Oke. Ya Om, ya Om. Good night. Thank you. Thank you, Pak. Thank you, Terima Bapak. kasih. Om bisa Thank tetap you, dalam Koko. doa. Ya. Om bisa Terima tetap dalam kasih, doa. Bapak. Ya, Sri Kartini besok ketemu ya di tempatnya Sonya. Sri Kartini. Pas saya makan. Iya. Dia Iya, Sri capek Kartini. bikinin Koko kopi 3 mangkok. Enggak lah. Enggak. Saya sudah beli kopi tadi. Kokonya Jam Ibu Agatha berapa? senang ketemu di Apong lebih enak. Ketemu di Oh, Apong ya. lebih enak.